tangga di Indonesia. Bisa dikatakan stok di dalam rumah tangga sekian. Berasnya ada di mana? Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian silang data dalam rapat dengar pendapat di Senayan DPR pada Rabu lalu. Data konsumsi beras dalam negeri dari kedua lembaga pemerintah itu berbeda. Padahal data itu penting untuk ketersediaan beras dalam negeri. Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso juga memaparkan kondisi di lapangan terkait stok beras di gudang Bulog. Buas mengatakan stok beras saat ini di Bulog kurang dari 600.000 ton. Sementara kebutuhan dalam negeri hingga akhir tahun ini mencapai 1,2 juta ton. Bulog itu harus menyiapkan cadangan pangan itu 1 sampai 1,2 juta ton, Pak. Ini cadangan pangan negara itu, harus, Pak. Nah sekarang, Pak, kalau kita hitung dengan kondisi yang sekarang tidak sampai 600.000 ton, Pak, cadangan yang ada di Bulog. Dan kita masih menyalurkan tuh KPSA, Pak. 1,5 bulan yang diprediksi masih mengeluarkan 300.000 ton, Pak. Berarti sisanya tuh kurang lebih hanya 300.000 ton, Pak. Kalau kita suplainya ini tidak ada, Pak. Nah ini saya sarankan begini. Carut marut data stok beras ini bukan kali ini saja terjadi. Ironinya, perbedaan data ini terjadi sesama lembaga pemerintah. Pasalnya, data stok beras penting untuk menentukan kebijakan pemerintah ke depan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan. Pemirsa, lagi-lagi data stok beras dalam negeri berbeda. Ya, data konsumsi beras dalam negeri versi Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian ini berbeda. Padahal data stok beras dari kedua lembaga pemerintah ini sangat penting tentunya untuk menentukan kebijakan pemerintah ke depannya. Sementara itu, tadi dalam rapat dengar pendapat pada Rabu lalu, kita lihat bahwa Budi Waseso dengan tegas menyatakan bahwa stok beras ini menipis, bahkan mengkhawatirkan. Ya, lalu sebenarnya seperti apa data stok beras kita? Mana data yang benar dan mana data yang salah sebenarnya? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Sudah ada Profesor Dwi Andrea Santosa, Guru Besar IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia AB2TI. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Lisa. Dan di samping Prof sudah ada Bapak Muhammad Habibullah, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS. Terima kasih Pak Habib telah bergabung bersama kami. Dan bergabung melalui telekonferensi ada Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR. Terima kasih Pak Daniel telah bergabung bersama kami. Ini saya kalau kita berbicara data, pasti yang pertama yang harus ditanya adalah Pak Habib di sini. karena gini ya, tadi terkait data produksi dan data konsumsi, inilah yang menjadi keributan kemarin. Dari BPS sendiri terkait dengan hal ini datanya seperti apa yang dikeluarkan oleh BPS sebenarnya? Makasih Mbak Elisa. Sesungguhnya data produksi padi ini sesungguhnya sudah satu data, baik yang digunakan teman-teman dari Kementerian Pertanian maupun dari Badan Pangan Nasional. Dan ini setiap bulan kita supply, itu yang diperoleh dari hasil survei kerangka sampel area yang sebelumnya diinisiasi oleh BPPT, Lampan dan beberapa ATR untuk menyusun kebaruan metodologi dari yang sebelumnya. Sehingga sudah clear ini masalahnya. Nah persoalannya adalah ketika kita menghitung stok beras. Nah stok beras itu BPS tahun 2015 itu menghitung, itu berupa survei. Dan terakhir bersama Kementan kita melakukan stok beras yang dilakukan survei pada bulan Maret. Jadi, nah pada saat itu tentu perilaku stoknya akan berbeda ketika pada bulan per bulan itu. Sebagai gambaran, ketika Maret, April, Mei itu beras itu stoknya itu ada di rumah tangga hampir 65%. Tapi kalau kita lihat di akhir tahun itu sekitar kurang dari 50%. Sesungguhnya perbedaan stok inilah, titik stok inilah yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita lihat dari data BPS yang kita lakukan setiap bulan,
itu kita memantau lebih dari 200.000 titik di Indonesia. Artinya Pak Habib, kalau tadi Anda katakan terkait dengan data stok beras ini yang memang membedakan, artinya perbedaan data stok beras antara 3 lembaga ini satu hal yang biasa. Sesungguhnya karena periode surveinya saja, Melisa. Karena dilakukan survei pada bulan Maret, April, Mei, Juni, sementara teman-teman dari Badan Pangan Nasional, saya kemarin tempo hari pernah kumpul, mereka ada enumerator yang memang melalui dinas yang ada di provinsi, sehingga mereka lebih dinamis update-nya. Nah, sehingga perbedaannya itu periode titik surveinya yang saya lihat, yang saya ketika ngobrol sama Pak Arief. Oke. Kalau kita lihat hasil dari survei kerangka sampel area ini, itu bisa melihat potensi panen 3 bulan ke depan. Karena yang dilakukan sekarang, kita di hampir 230.000 titik di Indonesia itu kita laku amatan, kita foto dan kirim di server kita. Sehingga kita akan tahu 3 bulan ke depan itu fase panennya seperti apa. Padinya itu diperkirakan 105 hari padi itu. Nanti ada fasenya, ada generatif, vegetatif 1, vegetatif 2. Oke, artinya benar bahwa jumlah saat ini untuk produksi beras 2022 itu sebanyak 32,07 juta ton dan untuk data konsumsinya adalah 30,2 juta ton. Seperti itu Pak Habib? Iya, jadi kalau kita lihat ini amatan terakhir kita ini Oktober. Artinya kita melihat potensinya November dan Desember. Kalau kita akumulasi dari Januari tahun 2022 sampai Desember, kita luas panen kita 10,539 juta hektar luas panen. Ini yang kita ukur. Nah, terus ini akan menghasilkan gabah kering giling. Nah, ini juga harus hati-hati, Prof ya. Gabah kering panen, gabah kering giling ini juga hati-hati. Karena ini sekitar 55,3 juta ton atau setara dengan 32 juta ton. Oke, artinya dari data itu kita dari data cukup itu, apa enggak nih sampai akhir tahun? Saya tidak melihat cukup karena ini kan menyangkut nanti Prof Andreas itu. Karena kita berbicara what is behind the number. Nanti Prof Andreas. Nah, kalau dilihat itu pada akhir tahun nanti kalau kita asumsikan surplus itu konsumsi itu untuk penduduk Indonesia 30,20 juta ton. Pada akhir nanti tahun itu sekitar kita punya 1,70 juta ton beras. Juta ton, oke, baik, Prof. Nah ini tadi ya. Kalau ini adalah bagiannya Prof berarti terkait dengan kita lihat tadi adu data beras antara kementerian, Kementan, Bulog, Bappenas. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Iya, kalau terkait data sih saya sependapat dengan Pak Habib. Dalam arti kami dari akademisi juga apalagi saya terlibat cukup intensif dengan BPS kan. Jadi data yang dikeluarkan BPS saat ini ya walaupun kalau kita bicara valid ya pasti tidak ya, tapi paling tidak mendekati kenyataan yang sesungguhnya ada di lapang dibanding data sebelumnya kan yang dulu. Nah, jadi sehingga kami percaya dengan data yang sekarang ini dikeluarkan BPS. Ya walaupun ada beberapa catatan kecil karena kalau kita melihat data produksi kan sebenarnya kalau dari BPS sendiri dari Januari ke September ini kan sedikit turun dibanding tahun lalu ya. Sehingga tadi yang dinyatakan Pak Habib bahwa produksi beras kita akan naik sekitar 2,2% di tahun ini itu akan berlandaskan pada data di Oktober dan Desember. Oktober sampai Desember. Nah, ini ada catatan-catatan kecil dari jaringan tani kami karena apa? Dan ini tercermin di dalam harga gabah kering panen. Jadi harga gabah kering panen di bulan Oktober ini sedikit menurun dibanding bulan September. Ini dari hasil survei jaringan tani kami sendiri di sentra produksi padi. Nah, itu juga menandakan berarti ada masalah di bulan Oktober kemarin untuk data produksi. Jadi kemungkinan akan lebih rendah daripada perkiraan. Tapi Prof, kalau tadi ya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Habib terkait dengan data-datanya, Anda sendiri bahwa Anda melihatnya memang sampai akhir tahun ini stok beras kita ini tidak aman atau aman? Oh, kalau menurut saya aman karena kalau perhitungan BPS ya walaupun agak sedikit berbeda bulan Desember saja sudah selesai kita hitung. Jadi itu nanti menjadi stok awal tahun itu ada 1,8 juta ton.
Itu sebagai stok awal tahun 1,8 juta ton. Nah, sudah barang tentu itu berlandaskan prediksi prognosis BPS bahwa akan terjadi kenaikan produksi sekitar 2,2%. Tapi kalau perhitungan saya, kemungkinan kenaikan produksi untuk tahun ini maksimal sekitar 1%. Karena apa? Karena laporan dari jaringan tani kami ada gangguan ini Oktober sampai Desember terkait gangguan panen. Nah, sehingga jatuhnya nanti kira-kira stok awal tahun atau stok akhir Desember ya, itu sekitar 1,5 juta ton. 1,5 juta ton. Nah, sudah barang tentu kita masih memperhitungkan Januari dan Februari ya. Januari dan Februari itu akan minusnya sekitar 1,2 juta ton antara produksi dan konsumsi ya. Sehingga nanti dikurangi ya, kira-kira perhitungan saya masuk ke bulan Maret kita masih ada stok sekitar 200-an ribu ton. Jadi dari itu saya tidak menghitung stok awal tahun ya, karena apa? Stok awal tahun ini yang seringkali menjadi permasalahan besar. Kalau katakanlah kita hitung stok awal tahun 3 tahun ya, katakanlah 3 tahun kan tadi surplusnya kira-kira 1,5 juta ton ya, kelebihan berasnya ya. Berarti kan sekarang ada surplus 4,5 juta ton. Dan itu nggak mungkin. Jadi ini yang jadi masalah. Masalah itu memang apakah karena memang tadi disebabkan karena perbedaan data inilah yang membuat akhirnya stok-stok ini tuh jadinya ya tadi masalah stok beras kita tuh nggak pernah beres-beres sebenarnya. Iya, memang stok tadi Pak Habib sudah menyampaikan, BPS melakukan survei kan, tapi kan hanya bulan-bulan tertentu, kan tidak dilakukan survei rutin setiap bulan terkait dengan stok yang ada di Indonesia. Nah, Bapanas, Badan Pangan Nasional juga melakukan survei terkait dengan stok. Barangkali Kementerian Pertanian juga melakukan survei terkait stok. Itu yang menyebabkan perbedaan. Tapi satu hal yang kita sepakati bersama di kita adalah data produksi. Karena dengan data produksi yang benar, ini merancang kita apakah kita perlu impor atau tidak, itu sebenarnya sesungguhnya dari data produksi sudah ada tersirat di sana. Jadi kalau untuk saya tidak perlu impor. Karena apa? Karena stok di awal tahun nanti masih ada 1,8 juta ton. Lalu ngapain impor kan? Terkait dengan data produksi ini, kita mungkin ke Pak Daniel, karena Pak Daniel kemarin yang langsung ya mendengarkan apa yang dikatakan oleh 3 lembaga ini. Pak Daniel, Anda sendiri melihat tadi data produksi kita sebenarnya seperti apa dari hasil kemarin pertemuan ya? Ya, makasih Prof. Pak Muhammad, Mbak. Ya, pertama sebenarnya sudah cukup jelas ya dijelaskan oleh Profesor tadi. Nah, intinya adalah yang kemarin diperdebatkan itu sebenarnya masalah stok yang ada di Bulog, di mana sebenarnya Bulog mempunyai obligasi untuk menyediakan stok nasional minimal sebesar 1,2 juta ton, yang sekarang posisinya kurang dari 600.000. Nah, sehingga itu yang menurut Bulog menjadi sangat urgent agar stok pangan nasional di Bulog bisa tercapai menjadi 1,2 juta ton. Nah, tinggal kan apakah itu diperoleh dari menyerap hasil dalam negeri atau dilakukan impor. Nah, itu perdebatannya. Nah, yang kedua adalah persoalan perbedaan data tadi sudah dijelaskan, tetapi meskipun tadi dijelaskan oleh Profesor ya, ada ketidaksinkronan itu dari stok awal, karena data yang kita pegang, kalau data Kementan itu kan tentu berpegangan terhadap data BPS, termasuk saya, termasuk kita di Komisi 4 sebenarnya yang menjadi rujukan utama adalah data yang ada di BPS. Tetapi dari data prognosa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, ya, bahkan meskipun secara produksi sama 32 jutaan, lalu kebutuhan konsumsi sekitar 30-31 jutaan, nah tetapi membedakan adalah stok awal tahun. Sehingga kalau dari data Bappenas, justru stok akhir Desember kita masih sangat besar, masih ada 6,4 juta ton, yang tadi dijelaskan oleh Profesor hanya sekitar 1,7 juta ton. 1,8. Jadi 1,8 juta ton. Nah, sehingga kalau misalkan 1,8 juta ton dianggap aman, tidak perlu melakukan impor, apalagi kalau kita pegang data prognosa yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bahwa stok akhir Desember itu sejumlah 6,4 juta ton. Nah,
tinggal bagaimana nih seluruh stakeholder, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, termasuk profesor yang punya jaringan petani segitu luas, itu mengkomunikasikan kepada Bulog, sehingga Bulog punya kemampuan yang saat ini menyatakan berapa juta ton akan dibeli dengan harga komersil, itu bisa berjalan. Sehingga stok di Bulog mencapai minimal 1,2 juta. Nah, tinggal itu aja disambungkan. Gitu, Mbak. DPR sendiri melihat ada sesuatu, ada yang rancu mungkin dari apa yang data-data yang disampaikan kemarin dari 3 lembaga ini, atau enggak sih sebenarnya, Pak Daniel? Sebenarnya kalau secara data sekarang sudah relatif sama ya, tinggal kan perbedaan sedikit dalam pengertian mulai dari titik mana dia survei atau ada update per bulan, itu yang menyebabkan sedikit perbedaan. Tetapi kan secara makro bahwa produksi 32 juta ton itu semua relatif sama. Nah, tetapi yang menjadi perdebatan adalah stok yang disebut stok produksi dalam negeri itu adanya di mana? Itu aja. Itu kita akan bahas. Itu yang menjadi buntu di antara kita. Kita akan membahasnya nanti usai jeda, Bapak-Bapak.